Shalom teman-teman. Shalom. Mari saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita tinggikan namanya, kita serukan namanya. Dialah Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Amin. Mari kita mau tepuk tangan bersama-sama ya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala Kita serukan bersama-sama, karena Dialah ajaib, Dialah Raja yang berkuasa untuk seluruh negeri. Mari kita serukan. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, berkuasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Hanya Dialah Tuhan yang besar, amin. Amin. Bersama Tuhan kita mau berjalan. Yuk, kita mau tepuk tangan lebih lagi, bersorak lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. One, two, three, go. Tak pernah
ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari kita sebut namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terbiarlah Tuhan yang besar, amin. Kuasanya selalu tercurah dalam hidup kita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita mau bersorak lebih lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan lebih lagi, karena Dialah Tuhan yang ajaib. Mari kita katakan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaibkan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari kita angkat bersama-sama. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan tepuk tangan. Kau Tuhan
Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan pemberani. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari angkat tangan bersama-sama. Oh, 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 semuanya. Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak ketenangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Semuanya. Engkaulah Raja Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk sekali lagi. Engkaulah Raja Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sejak awal Tuhan telah memilih kita. Dia tahu segala yang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita akan indah pada waktunya. Meskipun kita terjatuh, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari saya ajak semua untuk datang ke hadiran Tuhan. Tuhan, Engkau mengenaliku sebelum ku ada. Cemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku.
datang pada hadirat Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambarmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buai hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Kamu sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas Tuhan kehendakmu. Dan seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Raja. Mari jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Ku sangka Sejak ku lepas Tuhan. memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Raja. Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu ini ya Tuhan. Ku sadari selama ini Kau menanti. Inilah kerinduan hatimu Tuhan, Semua dosa siap umat-umatmu Tuhan di tempat ini merindukan akan hadirat-Mu. Seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Ku sangka Sejak dulu Kau menunggu hidupku dulu
hati kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, karena Kau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami di sini. Kiranya Engkau pakai semua kelebihan kami, apapun yang ada dalam diri kami serahkan hidup kami Tuhan ya padamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kiranya Engkau firman-Mu nyala dalam setiap hati kami dan mengisi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan duduk. Selamat malam, saudara. Saya berdiri di sini tidak untuk berkhotbah, tapi saya menghimbau saudara-saudara, rekan-rekan youth, ketika firman Tuhan disampaikan, harus benar-benar menghormati firman Tuhan. Siapapun juga yang berkhotbah. Jangan main HP, jangan ngobrol. Saudara, sikap kita terhadap firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah respon hati kita menghormati Tuhan. Saya sudah menggembalakan di tempat ini ya, dulu sampai menemani almarhum Pastor Ben sampai sekarang. Saya melihat sikap-sikap jemaat yang tidak menghormati firman. Hidupnya kacau. Saya tidak ingin saudara-saudara hidupnya itu kacau hanya karena saudara tidak nyadari gitu ya. Saudara tidak nyadari karena sikap tidak menghormati waktu firman. Pertama, dulu ada aktivis gitu ya. Kalau namanya aktivis biasanya selalu duduk di belakang. Gitu. Selalu duduk di belakang dan dia ketika khotbah selalu ngobrol di belakang gitu ya. Ngobrol gitu. Lah, sampai mama itu waktu bertamu di Semarang, dia sampai ngomong, kenapa ibu itu selalu duduk di belakang dan ngobrol? Dia aktivis gitu. Dan hidupnya kacau. Saudara, harusnya orang itu hidup tambah lama kan meningkat. Dia yang dulunya bawa mobil sekarang enggak, jangankan mobil, motor aja enggak punya. Sampai sebegitunya. Jadi, saudara, miliki sikap hormat sama firman. Yang kedua, saya melihat gitu ya jemaat dari jemaat kita gitu loh. Ketika khotbah selalu
main HP, entah buka Instagram, entah buka TikTok, entah buka Google. Pokoknya selalu itu HP itu selalu Karena apa? Mungkin dia merasa udah tahu lah firmannya itu, alah tentang Abraham, aku ngerti lah nanti ending-endingnya ke situ. Alah tentang apa? Aku itu mungkin multitasking, bisa denger sambil main HP. Tapi itu bukan namanya multitasking. Itu saudara tidak menghormati firman. Kecuali kalau saudara itu buka HP untuk mencatat khotbah, lah itu beda lagi. Tapi kalau saudara buka HP hanya untuk lihat Google, jawab WA atau apa, saudara tidak menghormati firman. Dan hidupnya kacau, pernikahannya berantakan, kacau, ekonomi berantakan, pernikahan. Ya seperti itu. Karena apa? Ya itu dari titik awal nggak dengar firman. Saudara, ada lagi waktu Aaron masih bayi gitu ya. Kalau Aaron masih bayi, waktu itu kan kadang bukan bayi, balita gitu. Umur 1 tahun, 2 tahun. Kadang dia minta pipis gitu kan. Nah, waktu saya mengantarkan ke toilet gitu, saya melihat ada bapak-bapak, itu waktu khotbah, di parkiran mobil gitu ya, duduk di mobilnya baca koran. Loh yang di dalam ini almarhum Pastor Ben lagi khotbah, dia di mobil baca koran. Dan beberapa kali setiap sekali saya nganterin Aaron ke toilet gitu ya, kok aneh ya bapak ini ya. Loh wong tadi waktu puji-pujian dia ada gitu. Tapi sementara khotbah kenapa dia di mobil baca koran? Entah di mobil itu baca koran sambil merokok ya saya tidak tahu. Dan apa yang terjadi? Gagal ginjal, saudara, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Lalu saya itu tidak menakut-nakuti, tapi memang sikap kita dalam mendengarkan firman itu adalah cerminan kita menghormati Tuhan atau tidak. Saya, siapapun juga yang berkhotbah di youth, saya selalu mendengar dengan sungguh-sungguh dan ya itu serius. Kalau khotbah di umum gitu ya, kalau khotbah di umum siapa saja, misalnya Bapak Handoko, Pastor Santoso, khotbah ibadah Super Sunday 1, Super Sunday 2, khotbahnya sama, ya tetap tak nikmati, tak hormati, saya hargai. Karena itu cerminan saya menghormati Tuhan. Jadi rekan-rekan youth, ayo, saya itu ingin anak-anak youth itu sejak dari muda menghormati firman, supaya masa depanmu ke depan itu diberkati Tuhan. Jangan hidupnya kacau berantakan seperti contoh-contoh yang saya katakan tadi. Saya bukan mau menakut-nakuti, tapi itulah faktanya. Saya ingin saudara itu hidup diberkati Tuhan. Biasakan, disiplinkan diri kalau lagi saudara ada di rumah Tuhan, entah itu khotbah, entah itu worship, entah itu apa. Saudara jangan disambi ngobrol, jangan disambi main HP dan lain sebagainya. Toh ibadah kita hanya 1 jam lebih. Tahan diri, hormati firman Tuhan. Oke? Pamper? Shalom semua, apa kabar? Ayo salahkan ya, dahsyat ajaib luar biasa yang kasih, dahsyat ajaib luar biasa. Lemes, ini ibadah itu apa Super Sunday, lemes banget. Ayo lagi ya, 1, 2, 3. Dahsyat ajaib luar biasa. Kok diem tak? Ya ampun. Yaudah, oke. Ya kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat gak? Belajar tentang apa? Ayo. Mengembangkan karunia, ya. Kalau kemarin kita udah belajar untuk bagaimana cara kita untuk mengembangkan. Kalau hari ini kita mau belajar bagaimana menjaganya. Ya.
banyak hari-hari ini daripada kita. Ya kalau kita udah dapet, oke, aku tahu kok karuniaku ini, ya udah, nggak usah dipakai. Buat apa? Kadang-kadang hari ini yang kita lakukan adalah seperti itu. Ya, judulnya bisa ditampilin. Nah, judulnya hari ini menjaga pemberian Tuhan. Kalau teman-teman lihat di ayatnya ini di Matius 25 ayat 14 sampai 30, teman-teman dah tahu kan itu bagaimana tentang hamba dengan tuannya yang diberikan kepercayaan ketika ketika Tuhannya mau pergi, dia aku titip ya. Aku kasih kamu talenta, kamu nanti buat labanya. Yang satu dikasih berapa? Berapa? 5. Yang kedua? 2. Sip. Kok yang sini diem? Ya ampun. Nah, kalau teman-teman jeli ya di kitab itu, di perikop itu, di ayat 15, coba dong dibacain siapa ya? Yang sini dong. Siapa ya? Topar. Buka per. Ayat 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Matius 25. Santai aja. Santai, enggak usah grogi gitu loh. Aku aja grogi nih sebenarnya sih. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, menurut apa? Kesanggupannya. Kalau banyak daripada kita ketika kita mengerti bahwa karuniaku tentang musik, karuniaku tentang penginjilan, karuniaku tentang bernyanyi. Terus kita berpikir, apakah aku bisa ya? Apakah aku bisa Tuhan kasih Tuhan kasih kepercayaannya, apakah aku bisa melakukannya ya? Banyak daripada kita yang sepertinya kayak khawatir gitu ya. Saya pun kadang ketika baru kemarin itu kan tes karunia sama Mas Risang gitu. Dapatnya 3, saya dapatnya penginjilan, dapatnya juru syafaat, teguran hikmat. Kaget saya. Perasaan saya pelayanannya lighting kok tiba-tiba dapatnya yang gini gitu kan ya. Agak lain gitu. Tapi ketika saya flashback gitu ya, ketika saya sekolah, Tuhan tuh ngomong sama saya bagaimana sebenarnya kamu sudah ada bibit dan kamu nggak tahu hal itu. Contohnya gini, waktu saya sekolah SMP gitu kan, dan di waktu itu kayaknya Indonesia lagi ada bencana apa gitu, saya lupa. Lagi ada apa gitu. Terus habis itu saya ngomong sama guru saya, Bu, yuk kita satu kelas kita kumpulin tuh Bu, kita doa bareng-bareng Bu, buat negeri kita Bu. Terus teman-teman guru saya jawabannya tahu nggak apa? Udah nggak usah, kamu aja sendiri. Sakit saya digituin langsung. Ya Tuhan, aku tuh kepengen mendoakan negaraku, tapi kok aku aja orang lain kayak gitu mah jawabannya kayak gitu. Sampai saya flashback ke hal itu, terus saya berpikir, ternyata kalau kita dapat karunia daripada Tuhan ya, kita harus bisa bayar harganya. Ya, bayar harganya itu begitu sulit. Ketika kita mau praktek, Tuhan aku mau nginjilin orang ya. Tapi apakah ketika kita udah mau nginjilin orang, kita udah siap? Kamu udah siap nyawamu belum? Kamu udah siap mati buat aku belum? Banyak daripada kita yang kadang melakukannya, ngapain aku pakai karunia gini? Aku sendiri bisa. Tanpa Tuhan aku bisa. Ya, kenapa sih kok kita harus dikembangkan ya? Yang pertama, kenapa harus dikembangkan? Karena itu adalah rasa ucapan syukur kita sama Tuhan. Ketika kita
ketika kita memakai karunia kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan makasih Tuhan buat karunia yang Tuhan kasih buat aku. Aku pakai dengan luar biasa. Jangan sampai ketika Tuhan kasih ya. Ini ya nak, aku kasih kamu karunia ya nak, tolong dipakai. Yang ada bilang, enggak Tuhan. Banyak daripada kita yang ilahi ini memandang yang ilahi jadi sampah. Ngapain Tuhan aku pakai kayak gini? Ngapain? Aku sendiri aku bisa kok. Nih aku pinter nih. Tanpa Tuhan. Itu adalah wujud rasa syukur kita kalau kita pakai ya. Tuhan tuh senang loh. Jangan sampai Tuhan ngasih malah gak dipakai. Kalau misalnya gini, aku ngasih nih, ngasih baju ke Mas Septi ini. Mas, aku ngasih baju ya Mas, nanti dipakai ya Mas buat birthday party nanti malam begitu ya. Oke, dan aku bakal nunggu Mas Septi, aku beliin baju, pasti dipakai ini. Dan nyatanya kayak Mas Septi mikir, ngapain pakai baju gini? Jelek, mendingan aku pakai baju ini, bagus. Terus waktu acaranya mulai, terus Mas Septi datang, yang ngasih rasanya gimana? Sakit gak? Sakit gak? Ya kayak sakit gak? Sakit lah. Ya, sama kayak Tuhan. Ketika Tuhan aku kasih ini ya, tolong kamu pakai. Banyak daripada kita yang kadang, Tuhan gak usah Tuhan, makasih Tuhan aku sendiri bisa. Nah yang kedua, rasa ucapan syukur yang kedua adalah menyenangkan hati Tuhan itu. Ya. Ketika kita kasih, oh iya Tuhan makasih Tuhan. Tuhan tuh seneng loh kalau kita pakai. Ya. Apalagi kalau misalnya kita udah mulai, sekarang kan kemarin teman-teman udah tahu nih, beberapa udah tahu, mungkin yang belum tes karunia siapa? Angkat tangan. Yang belum tes siapa? Oh belum. Mas Risang nanti di data ya Mas, nanti dikasih soalnya. Oke? Ya. Nah, ketika kita udah tahu karunia kita, dipakai teman-teman. Buat hati Tuhan seneng apa yang sudah dititipin sama kita. Jangan sampai kita jadi hamba yang ketiga itu yang, nih ya aku kasih kamu 1 talenta, tolong buat labanya ya. Dia bukannya mengembangkan, membuat itu jadi laba, tapi dia apain? Ya Pak? Dikubur, ya. Kalau teman-teman lihat yang di ayat agak akhir sih, di antara 29 kayaknya, 29 atau 27 gitu. Bagaimana ketika hamba ketiganya ditagih, kamu mana nih talentamu? Tahu jawabannya kalau saya telaah ya, kemarin saya pelajari gitu, jawabannya gini. Kamu ngasih aku 1, tapi minta untung. Lah maksudnya gimana? Banyak daripada kita yang lakukan seperti itu. Udah ngasihnya 1, dikit. Yang ada mah kita pakai, gak usah tak pakai 1 doang kok, gak penting. Gak penting. Kadang kita kayak, Tuhan aku ngapain sih harus dikasih kayak gini? Ngapain sih aku harus dikasih karunia menyanyi? Ngapain sih harus dikasih karunia bermusik? Terus yang sampai sekarang karunia-karunia yang saya banyak berpikir sampai sekarang ini, karunia penerima tamu itu saya bingung itu apain gitu. Tapi ya udah, ketika Tuhan ngasih pasti Tuhan pengen kita lakukan hal itu, Tuhan pengen kembangkan kita untuk bisa jadi berkat. Ketika Tuhan ngasih itu tuh ada tujuannya. Enggak mungkin ketika Tuhan ngasih ke teman-teman karunia, enggak mungkin Tuhan enggak ada tujuannya. Tujuannya apa, tahu enggak? Apa? Ada yang mau jawab? Tujuannya apa? Kau diem. Salah satu, yang sini deh, jawab. Apa tujuan Tuhan ngasih kita karunia?
Lah kok diem? Siapa nih? Apa tujuan Tuhan ngasih karunia ke Anda? Untuk digunakan kemuliaan Tuhan. Benar. Banyak daripada kita ya, yang kalau Tuhan kasih ini ya, aku kasih kamu dipakai. Tapi yang ada kita, oh iya aku pakai kok. Aku saya nyanyi aku pakai kok. Tapi ketika kita nyanyi, dipuji sama orang lain, wah, suaramu bagus ya. Oh ya siapa dulu. Ya kan, banyak daripada kita lupa sama Tuhan yang ngasih. Ketika saya pelayanan di belakang itu. Ketika orang lain bilang, wah bagus ya mainnya. Saya berusaha untuk dimana ketika orang lain bilang itu, enggak kok. Puji Tuhan kalau bisa terberkati, tapi bukan saya. Kita harus bisa rendahin hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita yang semakin berkurang tapi Tuhan yang semakin bertambah. Jangan sampai ketika Tuhan ngasih ini, yang ada kamu pakai buat sombonganmu, buat kuatmu sendiri. Ya, kalau kita mau mengembangkan ya, kita harus rasa untuk ucapan syukur kita. Kita harus punya rasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita sudah kita pakai Tuhan kasih ya. Kalau ada Alkitab yang berbicara tentang kalau aku kasih kamu perkara kecil, kalau kamu bisa mempercayakan aku kasih perkara yang besar. Sama, ketika Tuhan kasih karunia, ini ya nak aku kasih kamu ini dulu, aku lihat kamu bisa enggak? Tuhan tuh kepengin ya ketika aku pengen tahu nih, aku coba nih, aku kasih kamu ini, bisa enggak kamu ngembangin? Kalau kita bisa ya, kalau kita usaha, kita ada niat, pasti Tuhan mampukan. Teman-teman kemarin belajar kan bagaimana kalau kita mengembangkan kita harus apa? Percaya. Harus memanggil Roh Kudus dalam kehidupan kita. Banyak daripada kita yang kadang lupa untuk, oh ya aku punya ini, tapi ya udah aku pakai sendiri ya. Ya udah, pasti ya udah stagnan sampai situ. Gak ditambahin lagi. Ya buat apa ditambahin orang kamu buat kamu sendiri? Kembali lagi tujuannya itu buat apa? Buat Tuhan. Ketika kita make ya, ketika karunia saya sama pelayanan saya, jujur itu nggak selaras banget sih. Jujur, karunia saya tentang penginjilan, tapi pelayanan saya tentang backstage. Agak lain memang. Tapi dari situ, dari hal itu, saya banyak ketemu teman-teman yang di luar sana terhilang. Banyak ketemu teman-teman sana yang bilang, aku sakit hati Bu. Sama orang tua, sama pacarku. Banyak daripada kita ketika ketemu orang nih. Bro, aku sakit, aku di mana. Alah, masalah kayak gitu doang kok. Aku bisa lebih daripada itu. Banyak daripada kita yang kadang lupa untuk, oh iya, gimana bro, untuk mensupportnya. Pakailah karunia yang Tuhan kasih ke teman-teman buat mensupport. Dan juga kembali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita bisa pakai dengan kemuliaan Tuhan, luar biasa hidupmu pasti berubah. Mungkin hari ini mungkin teman-teman merasa, aduh kok hidupku gini-gini aja. Kok hidupku gini-gini aja ya. Kok kerja aku rasanya kayak gini, kok sekolah aku gini, kuliah aku gini. Banyak daripada kita yang kadang lupa. Buat apa? Manggil Tuhan ke hidup kita. Setiap malam saya selalu datang sama Tuhan gitu ya. Untuk cerita
sehari ini saya ngapain aja. Ketika saya saat teduh itu, saya datang sama Tuhan, Tuhan aku hari ini ngerasa ini loh Tuhan. Tuhan tuh kepengen kita cerita, ya. Kamu tuh ada apa sih? Kalau kita bisa pakai karunia kita dengan luar biasa, ya, hidupmu pasti berubah. Ada amin semua? Amin. Nah, kalau kita sudah pakai itu, tanggung jawab ya teman-teman. Tuhan kepengen anak-anaknya bisa tanggung jawab ketika nanti ya kita pulang ke surga nanti. Tuhan enggak tanya nilaimu berapa, enggak. Tuhan enggak tanya berapa IP kamu, enggak. Tapi Tuhan tanya, karunia aku sudah dipakai apa belum? Kalau emang kenapa sih kalau nggak dipakai? Kan ya udah, nggak apa-apa. Nyatanya aku nggak pakai, hidupku sama aja. Tapi ketika kita pakai ya, Tuhan tuh seneng kan tadi. Ucapan syukur kita sama Tuhan. Kadang hari ini yang bagaimana? Kadang kita nggak bisa bersyukur Tuhan kasih. Kadang ada kita malah jadi apa? Beban. Kadang aku nyanyi, suara aku jelek. Gitu. Ya kan, kadang kita malah jadi beban buat kita. Kalau waktu saya tahu saya karunia saya apa itu, saya juga kaget. Kok karunia saya ini ya, nggak bisa ganti aja Tuhan. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, saya cerita Tuhan aku dapat karunia ini. Ya udah dipakai. Yang kamu bisa gimana maksimalkan. Tuhan kepingin ketika kita pakai dan kita nanti kita punya tanggung jawab untuk kita pulang ke surga nanti. Tuhan senang lihat kita. Oh iya, anakku pulang bawa dengan berkat dengan luar biasa. Ketika kita bisa pakai ini ya, pakai karunia kita bisa jadi impact di mana? Di sekolah kita, di kuliah kita, tempat kerja kita. Apalagi mungkin kalau teman-temannya sekolahnya negeri ada? Sekolahnya negeri? Mantap. Itu apalagi sekolahnya negeri. Tantangannya lebih luar biasa. Kalau sekolahnya negeri ya, pasti kita minoritas di situ. Kalau kita bisa pakai dengan luar biasa. Kita karunia apa? Karunia nyanyi. Suara kita bagus. Wah bagus ya. Bilang apa? Oh iya aku gitu. Enggak kan? Bilangnya puji Tuhan. Aku nggak nama Tuhan ya. Ketika waktu saya SMK saya SMK nasional gitu yang dimana saya jadi minoritas di situ. Ketika terus saya besok lagi ujian gitu ditanyain sama guru PAI-nya gitu. Orang Kristen ya, suaranya bagus-bagus ya. Kan soalnya nyanyi terus tiap minggu. Ya saya jawab, enggak. Kita mah pakai suara yang ada, Bu. Kalau suara kita bagus, kalau enggak bagus pun tetap kita bernyanyi, Bu. Kita muliakan Tuhan kita, Bu, dengan luar biasa. Dan gurunya luar biasa kamu. Tuhan kepengen ketika kita nanti pulang, Tuhan, wah kamu sudah berdampak nak. Tuhan bangga sama kamu. Ketika nanti kita pulang, ya kalau kita bisa pakai karunia kita dapat mahkota kemuliaan daripada Tuhan, mahkota kehidupan dari Tuhan. Pengen enggak masuk surga? Pengen kan? Kalau masuknya sih masuk, karena kita sudah ditebus semua sama Tuhan. Tapi kalau dapat mahkotanya kita nggak tahu. Apakah kita sudah jadi impact buat di luar sana dengan karunia yang Tuhan kasih? Dengan apapun yang Tuhan kasih. Jangan sampai ketika kita pulang, Tuhan aku pulang,
Kamu udah buat karunia aku udah kamu buat apa? Ah, enggak Tuhan, enggak tak buat apa-apa, tak diemin. Yang Tuhan rasain apa? Kecewa kan, sedih kan pasti. Oh, ternyata anakku enggak bisa pakai karunianya ya. Kalau Tuhan apa namanya bilang kayak gitu, ya hati-hati. Kepercayaannya Tuhan, ya. Kalau Tuhan sudah ngasih, ini aku percaya sama kamu, aku kasih kamu ya. Tuhan tuh sudah tahu ya, tadi saya bilang apa, Tuhan sudah tahu takarannya kita seberapa. Jangan sampai ketika kita, aku enggak bisa. Tuhan sudah tahu takaranmu seberapa, maka Tuhan kasih. Tadi lagu worshipnya apa? Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Tuhan itu selalu nunggu hidup kita teman-teman. Mau sampai kapan teman-teman diem, pakai karunia enggak dipakai, mau sampai kapan? Mau sampai Tuhan manggil kalian? Kan enggak. Tuhan kepingin ketika kita pakai karunia kita, nama Tuhan dimuliakan, bukan kita. Nah, ketika kita membuat kecewa Tuhan, ya hati-hati loh ya. Kalau Tuhan udah kecewa sama teman-teman, Tuhan bisa muter balik hidupnya teman-teman 180 derajat. Ketika Tuhan aku enggak lagi ya Tuhan deh ya Tuhan, aku enggak mau pakai karunia Tuhan lagi ya, udah ya, kasih ya Tuhan. Tuhan enggak pernah ninggalin kita sih, tapi kita yang ninggalin Tuhan. Orang kita aja ditinggalin sama pacar kita sakit kan? Apalagi cinta bertepuk sebelah tangan, sakit kan? Sakit enggak? Oh enggak pernah. Sabar ya, sabar ya. Sakitnya Tuhan lebih daripada itu loh. Masa kita, aku udah tebus kamu loh, nak aku pakai darahku yang begitu mahal loh nak. Tapi kamu malah balesanmu kayak gitu. Ketika kita, Tuhan udah ngasih, nih ya nak aku kasih kamu, ya dilakui, dipakai. Teman-teman tahu kan hamba dan talenta itu. Mbak saya jelasin itu udah ngelotok banget pasti. Sekolah minggu juga udah difirmankan terus. Teman-teman tahu artinya hamba enggak? Yang tahu angkat tangan dong, hamba. Yang artinya hamba siapa yang tahu? Ya. Apa nih? Hamba itu orang yang dipekerjakan untuk membantu tuannya. Benar. Kalau di zaman di Alkitab dulu ya, hamba itu berbicara tentang bagaimana di pasar budak itu ya, dia dibeli untuk, ya kamu ikut aku ya, biasanya aku bayar kamu ikutin aku apa aja, yang aku mau kamu harus lakuin. Kalau bahasa kasarnya apa ya, babu, kacung, apa-apa disuruh gitu. Sama. Kita ini juga hambanya Tuhan. Tuhan udah begitu luar biasa narik kita. Nak ayo nak. Tapi enggak Tuhan, enggak. Makasih Tuhan, makasih. Teman-teman sadar ya sampai sini ya. Kita harus bisa pakai karunia kita dengan luar biasa. Saya berdoa malam hari ini ketika kita keluar dari gereja ini, banyak orang dimenangkan, banyak orang-orang melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin semua. Kesimpulannya ya. Kesimpulan ketika kita sudah memakai, kita senangkan hati Tuhan. Kita buat hati Tuhan. Wah, makasih ya nak. Pakai juga dengan apa yang kita punya dengan luar biasa. Ya, dan juga jangan lupa satu.
pakai dengan benar yang Tuhan kasih buat kita. Yuk kita tutup Alkitab kita. Mari kita datang sama Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan, ya teman-teman kita berdiri, kita dorong sama Tuhan teman-teman. Dan jiwaku. Thank you God, thank you God. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hati. Ini waktunya teman-teman bilang, makasih ya Tuhan. Udah kasih kepercayaan aku ya Tuhan. Aku pakai ya Tuhan, mampukan aku Tuhan. Mungkin dari ini kita merasa Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Ini berat Tuhan. Ketika kita merasa berat teman-teman, datang sama Tuhan, minta Tuhan mampukan teman-teman. Berikan hatiku ya Tuhan dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan karunia-Nya Tuhan kepada kami semua. Kami tahu semuanya sesuai dengan takarannya kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau kembangkan karunia kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan melakukannya Tuhan. Kami tahu Tuhan kami manusia biasa. Kami manusia gak sempurna Tuhan. Tapi kami mau Tuhan jalan sama-sama Tuhan untuk kita melakukannya, untuk kita kembangkan karunia Tuhan. Sama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cintamu, buat kasih-Mu, buat perkenananmu Tuhan, buat kami semua Tuhan. Tanpa Tuhan kami gak bisa ngapa-ngapain. Tanpa Tuhan kami gak bisa jalan Tuhan. Kami gak mau jalan tanpa Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan buat hidup kami. Kami minta perkenanan Tuhan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat segalanya yang Tuhan kasih buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua yang terbaik daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Keren ya khotbahnya ya, keren ya, keren ya, keren gak? Tepuk tangan dong. Keren, keren, keren. Oke, nah jadi di sini aku bakal bawain pengumuman buat seminggu ke depan. Nah, yang pertama seperti biasa, welcome to ibadah kita Super You. Ya, lanjut.
yang minggu ini yang ulang tahun banyak ya. Ada 4 tuh. Yang pertama ada Mas Ariel, terus habis itu ada Gabriel Matthew, terus ada Shakina Glory, dan 26 Mei ada Angela Devina. Dapat hadiah. Yuk maju. Harapannya ulang tahun yang berapa ini? 14. Harapannya apa nih? Ya, makin senang aja sih. Ya, oke. Kalau Mas Ariel? 15. Oh, aku kira 13. Harapannya? Harapannya kuliahnya lancar, terus ya kesehatan dan lain-lain sih. Ya, amin, ya. Silakan. Doa dulu apa? Oh iya udah. Ya, Mas Risang tolong doain ya. Oke, kita angkat tangan kita ke dua teman kita yang berulang tahun ya teman-teman. Mari kita angkat tangan dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati setiap hal yang mereka kerjakan, setiap hal yang mereka lakukan dalam kesehariannya. Kiranya Engkau Allah yang terus memberkati dan juga kiranya Engkau kabulkan setiap harapan-harapan mereka yang mereka sudah tadi sampaikan. Kiranya Engkau Allah yang mengabulkannya sesuai dan tepat sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Yang menyerahkan kehidupan mereka dalam tanganmu, berkati untuk studinya, pelayanannya, juga keluarganya. Kiranya itu dalam naungan Engkau juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy birthday. Oke, lanjut. Nah, ini tuh ada AFGF Youth Camp yang bakal diadain tanggal 7 sampai Juli 2023 di Nuis Hotel Bandungan. Yang SMP SMA kalau mau ikut bisa join. Dan itu kalau sekarang daftar kenanya yang normal fees ya. Ya, gitu. Kalau mau join bisa di AFGF Semarang Apps atau ya. Udah lanjut. Oke, akan dibuka discipleship journey khusus youth kelas camp di bulan Juni. Nah, untuk biaya kontribusinya ini sebesar 30.000 ya, gitu. Kalau misalnya kalian mau pelayanan gitu atau ya yang belum pernah ikut discipleship journey, ini bisa ikut dulu kelas camp. Nanti bisa hubungi siapa ini? Itu yang di belakang yang angkat tangan, oke. Mas Risang ya, oke. Next. Nah, seperti biasa persembahan dapat dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan di belakang. Jangan lupa ya. Nah, yang terakhir bakal ada fellowship setelah ibadah. Sekian. Dadah. Cek. Ya teman-teman, saya mengajak bagi teman-teman yang belum ikut discipleship journey, ya ini mumpung ada special class, nanti pesertanya teman-teman kita sendiri ya, enggak bareng sama om, tante, opa, oma, enggak bareng, jadi kita sendiri nanti setelah ibadah youth, ya nanti setelah ibadah youth 1 jam ya mungkin Mas Risang ya, 1 jam atau boleh kurang? Ya satu materi 1 jam ya seperti itu nanti di setiap Sabtunya setelah ibadah youth. Oke, kita ikut discipleship journey itu tuh ada kelas camp, grow, ya kemudian ada serve. Jadi di gereja kita kalau kita kepengen rindu melayani itu kita harus sampai pada level serve ya. Jadi yang kepengen melayani, yang belum melayani siapa? Ada angkat tangan yang belum melayani? Ya, oke. Dan yang kepengen melayani harus segera ikut iGrow, mumpung ya, mumpung. Ada kontribusinya untuk
penggantian cetak bukunya ya. Oke, besok jangan lupa ada ibadah Super Sunday, teman-teman bisa datang jam 7 atau jam 9 ya. Yuk kita bangkit budi bersama-sama, kita mau akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita angkat tangan kita bersama-sama, kita pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Denganmu Tuhan, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan, angkat Tuhan berkarya dan memerintah semua. Engkaulah Raja atas dunia. menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Happy Saturday. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa mau tunduk padanya, Dia Tuhan. Haleluya, Dia bisa di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku.
menang.